Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi wakaf dan dasar hukum wakaf. Nah, yang pertama yaitu definisi wakaf. Wakaf secara bahasa ialah menahan, dan secara syara adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialihmilikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasyaruf pada barang tersebut, karena untuk ditasyarufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbagai pandangan para ulama tentang wakaf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Yang kedua yaitu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif sendiri tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukar atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, serta benda yang diwakafkan tidak ada dan manfaatnya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu materi kedua mengenai dasar hukum wakaf. Jadi, adapun dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Baik, langsung saja macam-macam wakaf. Jadi menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli atau khusus dan wakaf khairi atau umum. Wakaf ahli ini disebut juga sebagai wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Kemudian wakaf khairi. Wakaf khairi ini secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum, seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah hikmah wakaf. Jadi kita ketahui dulu, tujuan wakaf itu bukan sekedar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia. Di antaranya yang pertama itu menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat, keuntungan moral bagi wakif, yaitu kucuran pahala secara terus-menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Kemudian sumber pengadaan sarana ibadah, lalu sumber dana produktif bagi banyak mendatangkan hasil untuk masa yang lama, meningkatkan rasa sosial dan membantu sesama, kemudian meningkatkan rasa persaudaraan dan mendapat amal jariah. Kemudian selanjutnya adalah rukun dan syarat wakaf. Jadi rukun dan syarat wakaf itu ada 4. Yang pertama itu adalah wakif atau pemberi wakaf. Jadi wakif ini adalah seorang yang disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, di antaranya usia balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang kedua itu mauquf atau yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Kemudian yang ketiga itu mauquf alaihi atau yang diberi wakaf. Jadi pada syarat berikut terbagi kepada dua bagian, yaitu
tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bisa jadi dimaksud kepada satu orang dan orang atau dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian yang jelas memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan pemberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak, atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorang pun anaknya yang miskin. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah higah wakaf atau pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya. Jadi syarat-syarat sigat wakaf ialah wakaf disigatkan baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Baik, kali ini saya akan membawakan materi mengenai jaminan sosial. Definisi jaminan sosial di sini yaitu jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Sedangkan sosial itu sendiri adalah sesuatu yang berkenan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut jika dianalogikan, pihak yang satu adalah negara serta pihak yang lain adalah masyarakat atau warga negara. Sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa seorang dalam satu negara wajib untuk menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan setiap warga negaranya yang membutuhkan. Selanjutnya itu asas-asas jaminan sosial. Adapun asas-asas jaminan sosial dalam Islam, asas jaminan sosial dirumuskan dalam 3 hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Dalam hal ini, asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Asas ini mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Adapun asas manfaat yaitu cerminan dengan memberikan nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak, seperti sandang pedagang, papan penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pendidikan, serta perumahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun asas keadilan. Asas keadilan di sini berarti jaminan yang didistribusikan adalah martabat kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabatan, kaya, hampir miskin, dan bahkan miskin sekalipun akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.